Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendita Ratnasari dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya peserta dari Teori Komunikasi pada tahun ajaran 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori naratif. Teori naratif merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis narasi. Narasi merujuk pada penyampaian cerita atau rangkaian kejadian yang memiliki alur waktu, karakter, dan konflik. Teori naratif membahas bagaimana cerita dibentuk, bagaimana makna terbentuk melalui narasi, dan bagaimana narasi mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Teori naratif mempelajari struktur naratif yang melibatkan elemen-elemen seperti membantu membentuk alur cerita yang menarik dan mempengaruhi pengalaman pembaca atau penonton. Teori naratif juga dapat melibatkan analisis tentang peran narasi dalam membentuk identitas, seperti identitas individu dan kolektif, serta dalam menyampaikan nilai-nilai, seperti nilai norma, ideologi, atau pesan moral. Narasi juga dapat mempengaruhi cara kita memahami dunia di sekitar kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Berbagai teori naratif telah dikembangkan oleh para ahli dalam bidang sastra, seperti film teater, antropologi, psikologi, sosiologi, dan studi budaya. Teori ini digunakan dalam analisis dan interpretasi karya sastra, film, drama, dan berbagai bentuk media lainnya. Yang selanjutnya, teori cultural studies. Teori cultural studies adalah pendekatan interdisipliner dan studi budaya yang mengeksplorasi hubungan antara budaya yaitu seperti politik dan kekuasaan. Itu melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana budaya dibentuk, dihasilkan, dan diterima oleh dalam masyarakat. Dan selanjutnya beberapa poin penting dalam teori cultural studies. Konstruksi sosial budaya. Teori cultural studies menekan bahwa budaya bukanlah sesuatu yang inher atau tetap, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial. Budaya terbentuk melalui proses dan dipengaruhi oleh kekuatan politik, ideologi, dan nilai-nilai masyarakat. Kekuasaan dan ideologi menganalisis peran kekuasaan dan ideologi dalam produksi dan reproduksi budaya. Budaya dapat digunakan untuk mengamankan dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, serta untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Yang ketiga, teori semiotika. Teori semiotika adalah sebuah pendekatan dalam studi tentang tanda-tanda dan makna. Istilah semiotika berasal dari kata Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Semiotika berusaha memahami bagaimana tanda-tanda digunakan dalam komunikasi dan memberikan makna kepada dunia di sekitar kita. Dikembangkan oleh seorang ahli
linguistik bernama Ferdinand de Saussure pada awal abad ke-20. Ia memperkenalkan konsep dasar dalam semiotika, yaitu tanda signifikan dan signifikat. Saussure berpendapat bahwa tanda terdiri dari dua konsep atau makna yang dikatakan dengan tanda tersebut. Selain Saussure, terdapat juga tokoh lain yang berperan penting dalam pengembangan teori semiotika, seperti Charles Sanders Peirce dan Roland Barthes. Peirce mengembangkan teori semiotika yang lebih luas dan memperkenalkan konsep tiga tanda, yaitu ikonik, tanda yang memiliki kemiripan fisik dengan objek yang dipresentasikan. Yang kedua, indeksial, tanda yang memiliki hubungan kasual dengan objek yang dipresentasikan. Dan yang ketiga, simbolik, tanda yang ditentukan oleh kesepakatan sosial. Teori semiotika digunakan dalam berbagai bidang, termasuk linguistik, sastra, seni, media, dan ilmu komunikasi. Dalam analisis semiotika, para peneliti mengidentifikasi tanda-tanda yang digunakan dalam suatu teks atau konten tertentu. Mengkaji cara tanda-tanda tersebut dikodekan dan diekspresikan serta menganalisis makna yang dihasilkan. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan pesan, menciptakan arti, dan mempengaruhi interpretasi kita tentang di dunia sekitar kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori komunikasi. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.